Perkenalkan, nama saya Nurul Wiji Astuti, Satuan Tugas di SMK Arusna Barat. Alamat Jalan Raya Kediri, Gang Kuagian, nomor 4, Bojarat Andir. Mapel yang saya ampu adalah matematika. Berikut video pembelajaran vektor pada bidang datar. Vektor pada bidang datar. Indikator pencapaian kompetensinya adalah 1. Menyebutkan besaran vektor dan besaran skalar. Yang kedua, menyajikan vektor di bidang datar. Yang ketiga, menentukan panjang vektor di bidang datar. Yang keempat, mengoperasikan vektor di bidang datar. Yang kelima, mengidentifikasi fakta vektor pada suatu bangun. Yang keenam, menggambarkan vektor secara geometris dan analitis. Yang terakhir, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi vektor. Pengertian vektor. Vektor adalah kuantitas yang mempunyai besar dan arah tertentu. Vektor di R2 artinya vektor yang terletak pada bidang datar yang digambarkan pada ordinat dan absis. Lingkup vektor pada bidang datar antara lain vektor negatif, vektor 0, vektor posisi, kesamaan dua vektor, modulus atau besar vektor, dan vektor satuan. Berikut akan saya jelaskan pengertian dari vektor negatif. Vektor negatif adalah inverse atau kebalikan dari suatu vektor posisi. Vektor 0 adalah vektor yang besar atau panjangnya 0 dan arahnya tak tentu. Sedangkan untuk vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya terletak pada titik pusat koordinat O 0,0 dan titik ujungnya berada pada koordinat lain. Kedua vektor dikatakan sama apabila keduanya mempunyai besar atau panjang dan arah yang sama. Sedangkan modulus menyatakan panjang atau besar vektor. Untuk vektor satuan adalah vektor yang mempunyai panjang atau besar satu satuan. Sekarang akan saya jelaskan panjang atau besar vektor. Panjang atau besar vektor selalu bernilai positif, sehingga cara menulis modulus menggunakan tanda mutlak. Jika diketahui koordinat titik A, X, Y, panjang vektor posisi OA dirumuskan dengan besar vektor OA sama dengan besar vektor A sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jika diketahui koordinat titik A, X1, Y1 dan titik B, X2, Y2, panjang vektor posisi AB sama dengan X2, dikurangi X1 dan Y2 dikurangi Y1. Dirumuskan dengan besar vektor AB sama dengan akar X2 min X1 kuadrat dikurangi Y2 min Y1 kuadrat. Sekarang adalah operasi hitung vektor pada bidang datar. Yang pertama adalah penjumlahan vektor. Jika vektor A komponennya adalah A1 dan A2 dan vektor B komponennya B1 dan B2, maka vektor A ditambah vektor B sama dengan A1 ditambah B1 dan A2 ditambah B2.
Berikut adalah sifat-sifat penjumlahan vektor. Yang pertama bersifat komutatif, yaitu vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Yang kedua bersifat asosiatif, yaitu dalam kurung vektor A ditambah vektor B, tutup kurung ditambah C sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C dalam kurung. Yang selanjutnya mempunyai elemen identitas yaitu vektor 0. Yang selanjutnya pengurangan vektor. Pengurangan vektor adalah selisih dua vektor, artinya menjumlahkan vektor pertama dengan lawan atau negatif vektor kedua, sehingga dapat ditulis vektor A dikurangi vektor B sama dengan vektor A ditambah negatif vektor B. Yang selanjutnya perkalian vektor dengan skalar. Perkalian vektor dengan skalar adalah hasil kali vektor A dengan skalar K adalah vektor yang panjangnya K kali panjang vektor A dan arahnya bergantung dengan nilai K. Kita misalkan, jika vektor A adalah A1 dan A2, maka K kali vektor A sama dengan K kali A1 dan K kali A2. Perkalian vektor dengan vektor. Hasil perkalian dua buah vektor menghasilkan besaran skalar. Operasi perkalian pada vektor dapat dikerjakan melalui dua cara, yaitu sebagai berikut. 1. Sudut antara kedua vektor tidak diketahui. Jika vektor A adalah A1 dan A2 dan vektor B, B1 dan B2, perkalian dua vektor dirumuskan sebagai berikut. Vektor A kali vektor B sama dengan A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Jika sudut antara kedua vektor diketahui, maka dimisalkan vektor A sama dengan A1 dan A2 dan vektor B sama dengan B1 dan B2, perkalian dua vektor dirumuskan sebagai berikut. Vektor A kali vektor B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B kali cos alfa, atau vektor A kali vektor B sama dengan besar vektor A kali besar vektor B kali sin alfa. Contoh soal. Nomor 1. Jika vektor A adalah 3 dan min 2 dan vektor B sama dengan 5 dan 4. Pertanyaannya, tentukan A. Vektor A ditambah B. Yang B, 4 kali vektor A ditambah vektor B. Dan yang C, 2 kali vektor A dikurangi vektor B. Maka jawabannya adalah vektor A ditambah vektor B sama dengan 3 dan min 2 ditambah 5 dan 4. Maka hasilnya 3 ditambah 5 sama dengan 8. Min 2 ditambah 4 sama dengan 2. Yang B, 4 kali vektor A ditambah vektor B. Jadi sama dengan jawaban A tadi sudah diketahui bahwa vektor A ditambah vektor B adalah 8 dan 2. Maka untuk jawaban nomor 2, kita tinggal mengalihkan saja, yaitu 4
4 kali 8, 32, dan 4 kali 2, 8. Yang C, 2 kali vektor A dikurangi vektor B, sama dengan 2 kali 3 min 2 ditambah min 5 dan min 4. Maka hasilnya 2 dikalikan 3 ditambah min 5 sama dengan min 2. Min 2 ditambah min 4 sama dengan min 6. Jadi hasilnya 2 kali min 2 sama dengan min 4. Dan 2 kali min 6 sama dengan min 12. Contoh soal yang kedua. Tentukan hasil kali kedua vektor A sama dengan min 2 dan 3, dan vektor B sama dengan min 3, 5. Jika sudut yang dibentuk kedua vektor tersebut 120 derajat. Maka di sini jawabannya adalah vektor A sama dengan min 3, min 2, dan 3. Di mana A1 sama dengan min 2 dan A2-nya itu sama dengan 3. Maka besar vektor A sama dengan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat, sama dengan akar min 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat, sama dengan akar min 2 kuadrat sama dengan 4 ditambah 3 kuadrat sama dengan 9. Jadi akar 13. Selanjutnya, jika vektor B adalah min 3 dan 5, maka besar vektor B sama dengan akar B1 kuadrat ditambah B2 kuadrat, sama dengan akar min 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat, sama dengan akar 34. Jadi, untuk menentukan vektor A kali vektor B sama dengan besar vektor A kali besar vektor B kali cos alfa. Vektor A kali vektor B sama dengan akar 13 kali akar 34 kali cos 120 derajat, sama dengan akar 13 kali akar 34 cos 120 derajat sama dengan min setengah. Jadi jawabannya adalah min setengah akar 442. Perhatikan permasalahan di bawah ini. Budi akan ke sekolah dengan bersepeda sejauh 12 meter ke arah selatan, dilambangkan sebagai vektor A, dan berbelok ke arah timur sejauh 9 meter, dilambangkan dengan vektor B. Tentukan jarak dan perpindahan Budi dari posisi awal. Maka jawabannya adalah untuk menghitung jarak sama dengan 12 ditambah 9 sama dengan 21 meter. Untuk perpindahannya di situ adalah akar vektor A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat sama dengan akar 144 ditambah 81, yaitu akar 225. Akar dari 225 adalah 15. I perpindahannya adalah sejauh 15 meter. Untuk contoh soal yang selanjutnya adalah sebagai berikut. Kota D terletak di antara kota A, yaitu di koordinat 2,3, dan B di koordinat 7,8. Dengan perbandingan kota A ke D
AD dibanding EB itu sama dengan 2 dibanding 3. Hitung waktu tempuh sebuah sepeda yang berangkat dari kota C, yaitu di koordinat min 1, min 2 menuju kota D dengan kecepatan 2,5 meter per sekon. Semua satuan jarak dalam meter. Langkah yang pertama adalah siapkan koordinat titik D. D sama dengan 2B ditambah 3A per 2 ditambah 3. D sama dengan 1/5 kali 2 dikali 2 dan 3 ditambah 3 kali 7 dan 8. Maka D sama dengan 1/5 kali 25 dan 30. Jadi koordinat titik D adalah 5,6. Langkah yang kedua, hitung panjang vektor CD. CD sama dengan OD min OC. CD sama dengan 5 dan 6 dikurangi min 1 dan min 2. Vektor CD sama dengan 6I ditambah 8J. Panjang vektor CD adalah akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan akar 100. Akar 100 sama dengan 10 meter. Untuk langkah yang terakhir, yaitu menghitung waktu tempuh. Waktu dirumuskan adalah jarak per kecepatan. Jadi di situ waktunya atau T sama dengan 10/2,5. Di situ menghasilkan 4. Jadi dapat disimpulkan bahwa waktu tempuh sepeda dari kota C ke kota D adalah 4 detik. Matematika mudah dan menyenangkan, bukan? Tetap semangat belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.